Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Jerat Maut Perjanjian dengan Iblis, bagian yang kedua. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Leo menutup matanya sambil mengucap mantra-mantra perlindungan yang diajarkan oleh Ki Danang. Mantra itu ditunjukkan untuk berjaga-jaga apabila makhluk tersebut berniat buruk mengerjainya, sehingga tubuh Leo sudah terproteksi. Buka matamu. Apapun sosok yang kamu lihat setelah membuka mata, kamu harus membunuhnya dengan golok yang kuberikan tadi. Apa kamu sanggup? Tanya iblis bergigi runcing itu. Siapa? Jawab Leo sambil memegang erat golok di tangannya dan siap menebas apapun di depannya. Buka matamu. Setelah mendengar perintahnya, Leo langsung membuka matanya. Betapa kagetnya ia saat melihat sosok ada di depannya. Setelah ia membuka matanya, ia melihat anaknya sendiri sedang duduk di atas batu di depannya, lengkap dengan baju dan mainan yang ia belikan khusus untuknya. Kulitnya yang halus dan wajahnya yang lugu menatap ke arah Leo. Tubuh Leo bergetar hebat saat melihat anaknya yang tiba-tiba hadir di dalam goa. Sudah lama ia tidak bertemu dengan anak laki-lakinya itu. Tangannya sudah siap mengangkat golok, tapi setelah melihat apa yang ada di hadapannya, ia menurunkan kembali golok itu. Nyalinya seketika menciut. Ayah mana yang tega membunuh anaknya sendiri yang begitu lucu dan lugu. Golok itu pun akhirnya terlepas dari tangan Leo dan jatuh ke tanah. Hahaha. Iblis itu tertawa puas melihat Leo yang ciut. Ayo bunuh. Kamu tunggu apa lagi? Kamu mau kekayaan kan? Ayo bunuh dia. Perintah makhluk jahat itu dengan nada keras dan penuh semangat. Ayah, panggil anak itu. Suaranya membuat Leo semakin gemetar. Nafasnya tidak karuan. Matanya berkaca-kaca sambil menatap sang anak. Rafa, panggil Leo kepada anaknya. Ia tersenyum miris. Sesaat sadar tentang betapa buruknya apa yang ia lakukan saat ini. Ia membuang muka, menahan tangisnya. Dirinya semakin dikendalikan oleh emosi dan kesedihannya. Di depan anaknya, Leo yang tidak berdaya. Padahal sebelumnya ia telah membulatkan tekad. Tinggal selangkah lagi. Apabila Leo sanggup membunuh anaknya sendiri, maka perjanjian dengan setan dapat terpenuhi. Di tengah kesedihan itu, Leo mencoba mengontrol dirinya. Ia mencoba menggunakan akal dan logika. Kenapa anakku bisa ada di sini? Tanyanya dalam hati. Bagaimana caranya sang anak tiba-tiba bisa berada di dalam goa ini? Pikiran itu sontak membuat Leo sadar bahwa semua ini adalah bagian dari permainan sang iblis. Ia sengaja menghadirkan sang anak untuk memainkan sisi emosional Leo. Ini tidak nyata. Ini cuma permainan, kata Leo sambil meyakinkan dirinya sendiri. Kalau menurutmu ini cuma permainan, maka bunuhlah dia, Leo. Iblis itu kembali tertawa. Saat itu juga, ia ambil kembali golok yang terjatuh ke tanah. Ia tatap anaknya itu, berusaha yakin dalam hatinya bahwa itu bukan anaknya. Ia menarik nafas panjang, matanya melotot ke arah sang anak. Ia berteriak, lalu menebas leher anaknya dengan menggunakan golok yang ia pegang. Darah segar pun muncrat saat golok tajam itu menebas leher anaknya. Luka robek menganga tercipta, memutus pembuluh darah dan tenggorokan anaknya, seperti kambing yang disembelih. Bahkan kepala anak malam itu hampir terputus. Anaknya lalu terkulai lemas dan jatuh ke tanah dengan bersimbah darah. Setelah Leo menebasnya, anak itu pun berubah menjadi asap dan perlahan menghilang dari pandangan. Benar saja, semua ini hanyalah ujian dari sang setan kepada Leo. Pemuda itu pun lega. Dirinya yang lemas
lalu jatuh terduduk ke tanah sambil menghela nafas. Tangannya menyentuh tanah goa yang dingin. Ingin rasanya segera menyelesaikan semua ini. Iblis itu pun puas melihat Leo yang sangat tunduk dengan perintahnya. "Hei, anak manusia, ingatlah bahwa aku akan memberikanmu harta dan kekayaan. Kemudian kau akan memberikanku segala yang aku inginkan darimu," tegas sang iblis. "Siap," jawab Leo dengan tegas. Setelah Leo tegas mengatakan itu, tiba-tiba sebuah telur yang ada di dalam sesaji yang dibawanya pecah dengan sendirinya. Pecahnya telur itu menggambarkan perjanjian antara Leo dengan sang iblis yang sudah mencapai kata sepakat. Sejak saat itu Leo tidak akan bisa lepas dari perjanjian yang telah dibuatnya. "Sekarang pulanglah ke rumahmu. Bawa dan simpan baik-baik golok itu. Kekayaan sudah menunggumu," kata sang iblis. Terima kasih. Leo sangat senang dengan tujuan yang telah tercapai. Sampai-sampai ia membungkuk ke arah iblis yang merupakan penguasa Goa Setonggo itu. Setelah semuanya selesai, Leo terburu-buru berjalan keluar dari goa, sambil tetap membawa golok itu di tangannya. Selama perjalanan keluar, tidak ada lagi gangguan dari para penunggu goa. Ia keluar sebagai pemenang. Anehnya, perjalanan menuju keluar goa hanya berlangsung selama 1 menit. Padahal ketika masuk ia sampai 10 menit untuk mencapai posisi yang dituju. Leo pun kaget saat sampai di luar goa. Secercah cahaya orange bersinar dari arah timur, masuk melalui celah-celah pepohonan yang lebat. Matahari sudah terbit, dan malam perlahan berganti menjadi pagi. Samar-samar suara kokok ayam terdengar dari arah pemukiman warga, bersahutan dengan suara burung-burung dahan pohon. Waktu berlalu begitu cepat, padahal Leo merasa hanya beberapa menit di dalam goa. Ki Danang yang menghabiskan malamnya dengan bermeditasi, lalu bangkit dari duduknya. Ia segera berjalan mendekat ke arah Leo. "Semuanya lancar?" tanya Ki Danang. "Lancar, Ki," jawab Leo dengan senang hati. "Dia bilang saya bakalan kaya, Ki. Dia juga..." "Shh!" Ki Danang menghentikan Leo bicara sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. "Tidak usah cerita sama saya. Itu urusan kamu sama dia. Saya tidak mau tahu," kata Ki Danang. "Sekarang, ayo pulang," ajak Ki Danang yang kemudian kembali memimpin perjalanan kembali ke rumahnya. Meski matahari sudah muncul di langit, tapi lebatnya hutan membuat suasana menjadi gelap, sehingga Ki Danang kembali menyalakan lampu minyaknya. Mereka melewati kembali jalan setapak yang mereka lewati semalam. Leo pulang dengan wajah sumringah. Ia tidak sabar untuk menikmati apa yang sang iblis janjikan kepadanya. Ia sangatlah bersemangat. Hasratnya menggebu-gebu, ingin segera melihat langsung apa yang ia dapat dari perjanjian dengan setan. Pagi itu merupakan pagi yang cerah untuk Leo. Leo berdiri di sebuah goa yang gelap dan sepi. Suara air menetes terdengar menggema saat tetesannya menyentuh genangan air di tanah. Suara jangkrik dan samar-samar bunyi binatang malam lainnya terdengar. Leo kebingungan. Tiba-tiba dirinya kembali ke goa ini. Dengan wajah takut, ia melihat sekitar. "Ayah!" Suara seorang anak kecil memanggilnya. Suara itu berasal dari Rafa, anaknya sendiri. Dengan jelas Leo bisa mendengar dalam tidurnya. "Kenapa ayah begini? Kenapa ayah?" tanya Rafa dengan nada yang hampir menangis. "Rafa!" panggil Leo. Akan tetapi, Rafa tidak kunjung muncul. Hanya suaranya saja yang terdengar. Tidak lama kemudian Leo membuka mata. Akhirnya ia sadar bahwa semuanya hanyalah mimpi. Setelah malam yang melelahkan itu, Leo memang mengistirahatkan badannya di rumah Ki Danang. Di atas sebuah ranjang bambu sederhana dirinya berbaring, terlelap sepanjang hari, dan baru terbangun ketika mengalami mimpi itu. Melewati jam demi jam dalam tidurnya, sementara Ki Danang pergi entah kemana, meninggalkannya seorang diri. "Ini cuma mimpi," gumamnya yang masih terbayang-bayang dengan apa yang terjadi di goa semalam. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat.
Keesokan harinya sudah saatnya bagi Leo untuk berpamitan. Tidak ada alasan lagi baginya untuk menetap lebih lama di rumah Kidanang. Pagi itu ia mulai mengemas barang-barangnya. Baju-bajunya ia masukkan ke dalam tas. Ia memakai pakaian dengan rapi, mengenakan sepatu dan jaket, siap untuk pergi meninggalkan rumah reot yang menampungnya selama beberapa hari ini. Di luar, Kidanang duduk sambil menghisap sebatang rokok di antara kedua bibirnya. Matanya memperhatikan ayam-ayam peliharaannya yang berwarna hitam legam. Sesekali ia sebarkan beras ke arah ayam-ayamnya agar mereka bisa makan. Lalu tidak lama kemudian, Leo keluar dengan pakaian rapi. Kidanang sudah tahu bahwa pemuda itu akan meninggalkannya hari ini. Leo duduk di samping Kidanang. Pria tua itu menoleh dan tersenyum ke arahnya. "Sudah?" tanya Kidanang. "Sudah, Ki. Saya harus pulang," jawab Leo. Kidanang mengangguk. "Pulanglah sana. Banyak yang menunggu kamu di kota," ucap pria tua itu sambil membuang asap rokok dari dalam mulutnya. "Ki, terima kasih banyak ya atas semuanya ini," ucap Leo. "Setelah apa yang Kidanang berikan kepada saya, makanan, tempat tinggal, sampai membantu urusan saya, semuanya belum bisa saya balas sekarang, Ki," kata Leo. "Tidak apa-apa," jawab singkat Kidanang. "Sebenarnya saya tidak mau pergi, Ki. Saya nyaman di sini. Di desa ini rasanya tenang dan tentram. Apalagi saya bisa bertemu sama orang baik seperti Kidanang." Leo kembali bicara. Kidanang menoleh dan menatap Leo. "Kamu bisa main ke sini kapan-kapan. Yang terpenting sekarang, kamu pulang dan kamu selesaikan urusan kamu di kota. Kalau ada apa-apa, boleh telepon saya," ucap Kidanang. Setelah sekian banyak terima kasih yang Leo ucapkan kepada pria tua itu, mereka akhirnya beranjak dan mulai berjalan meninggalkan rumah. Bersama Kidanang, Leo diantar menuju ke gerbang desa, melewati sawah dan ladang penduduk, kemudian masuk ke dalam pemukiman yang ramai oleh rumah-rumah warga. Sesekali penduduk menyapa mereka saat berpapasan di jalan. Hawa pegunungan terasa sejuk, ditambah ramah senyum para warga desa. Bagi Leo sendiri, selama beberapa hari ini, Kidanang bagaikan ayah baginya. Dan kini, ia kembali menatap gerbang desa yang menjadi pertanda bahwa dirinya akan segera meninggalkan desa ini untuk kembali berkecimpung ke dalam sibuknya perkotaan. Sesampainya di gerbang desa, mereka mendekat ke sebuah saung bambu, di mana tampak beberapa orang berjaket duduk di sana dengan santainya sambil mengobrol. Di depannya motor-motor berjajar rapi. "Ojek, Mang," kata Kidanang. Dengan sigap salah satu orang turun dari saung dan buru-buru memajukan motornya. Wajahnya amat senang melihat datangnya penumpang. Segera ia nyalakan motornya. Suara mesin pun mulai terdengar dan asap tipis keluar dari knalpotnya. Leo lalu naik ke jok belakang motor tersebut. "Leo, jaga dirimu baik-baik," ucap Kidanang mengucapkan pesan terakhirnya kepada pemuda itu. "Baik, Ki. Terima kasih atas semuanya," balas Leo. "Jalan, Mang. Sampai jalan raya ya," ucap Kidanang. Setelah itu motor pun mulai melaju meninggalkan gerbang desa, membawa Leo di belakangnya. Kidanang masih berdiri di posisinya semula, menatap Leo yang perlahan jalan menjauh meninggalkannya. Pelan-pelan mulai hilang melewati tikungan. Dalam diamnya, mata Kidanang melihat sesosok perempuan tidak kasat mata, berbaju putih dan berambut panjang selutut, yang terbang mengikuti Leo dari belakang. Hanya dirinya yang bisa melihat. Pria tua itu menghela nafas, kemudian berjalan kembali memasuki gerbang desa. Singkat ceritanya, Leo menumpang sebuah bus antar kota untuk sampai kembali ke kota asalnya. Selama beberapa jam dirinya duduk melewati jalan-jalan yang menghubungkan antara daerah. Sepanjang jalan dirinya menatap hijaunya sawah melalui jendela dan megahnya pegunungan yang berdiri di kejauhan sana. Di atas aspal yang halus itu, bus berjalan tanpa halangan.
Angin sepoi-sepoi masuk dari jendela yang terbuka sedikit. Pelan-pelan Leo terlelap, tertidur bersandar di kursi bus yang nyaman, membiarkan bus itu membawanya ke tempat tujuan. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Setelah sampai di terminal tujuan, Leo naik kendaraan umum untuk sampai di rumahnya. Beberapa menit dalam perjalanan, akhirnya ia tiba dan melihat sebuah rumahnya penuh debu yang tidak terurus. Sedangkan di sampingnya, rumah tetangga berdiri megah dengan mobil-mobil dan halaman yang hijau. Leo mulai melangkah mendekat ke rumahnya, melewati halaman depan yang kotor dan penuh dedaunan kering, sehingga menimbulkan bunyi ketika menginjaknya. Ia menatap garasi mobil yang hampir semua isinya sudah dijual. Rumah ini merupakan rumah minimalis di salah satu perumahan di kota, dengan 2 lantai dan 3 buah kamar tidur yang Leo beli sekitar 4 tahun lalu. Kaki Leo menginjak lantai rumah. Matanya tertuju ke arah meja kecil yang ada di pelataran. Terdapat berbagai kertas di atas meja itu. Satu persatu kertas itu diambil. Ia pun sadar bahwa kertas itu berasal dari para penagih hutang yang datang selama dirinya pergi meninggalkan rumah. Kertas bertuliskan ancaman dan peringatan untuknya. Dengan kesal, Leo pun merobek-robek kertas itu dan melemparnya ke sembarang arah. "Anjay!" bentaknya sambil menendang meja. Anehnya meja yang ia tendang itu seketika langsung roboh. Meja yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi seketika itu juga patah. Bahkan Leo pun sampai kaget. Tangan Leo lalu memegang gagang pintu yang penuh dengan debu, lalu membuka pintu tersebut. Kakinya mulai melangkah ke dalam rumah yang sudah berantakan, begitu sepi, karena sang istri mendapat hak asuh anaknya. Ia lempar tasnya ke atas sofa. Buru-buru dirinya mendekat ke sebuah kulkas. Sayangnya ketika kulkas itu dibuka, tidak ada apa-apa di dalam sana. Bahkan air mineral pun tidak ada. Leo lalu menutup kembali kulkas itu dengan membantingnya. Lalu kemudian suara dering handphone tiba-tiba terdengar dari arah kamarnya. Ia buru-buru berlari ke dalam kamar. Sudah berhari-hari, handphone itu ia tinggal di dalam kamar. Ia membuka laci dan segera menyalakan layarnya. Deretan pesan masuk dan panggilan tidak terjawab memenuhi layarnya. Satu persatu ia membacanya. Rata-rata berasal dari bank dan para penagih hutang. Leo duduk di atas kasur dan fokus menggeser-geser layar melihat semua notifikasi di handphonenya. Sampai akhirnya, terdapat sebuah pesan yang membuat Leo begitu tercengang. Sebuah pesan dari kerabatnya yang berbunyi, "Leo, anakmu meninggal." Leo begitu terkejut dengan kabar mendadak itu. Ia semula tidak percaya. Ia berharap pesan itu salah kirim. Layar handphonenya terus ia usap-usap ke bawah, melihat berbagai notifikasi yang masuk. Tapi ia pun sadar, yang memberinya kabar adalah salah satu kerabat yang ia percaya. Leo berjalan cepat keluar kamar. Dirinya tidak tenang. Wajahnya cemas dan nafasnya tidak teratur. Jari-jarinya yang gemetar terus bergantian menyentuh layar handphonenya. Sampai akhirnya, ia menyandarkan dirinya di sofa yang penuh dengan debu dan juga sarang laba-laba. Ia mencoba menelpon salah satu kerabat yang bisa ia percaya. 1 menit handphone itu ia tempelkan di telinga. Belum ada jawaban. Dengan harap-harap cemas, ia menunggu seseorang mengangkat teleponnya. Siapa saja, sehingga ia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kegelisahannya, seseorang mengangkat teleponnya. Terdengar suara dari seberang sana. "Halo, Nanda?" tanya Leo. "Leo?" sapa seseorang dari dalam telepon. "Nan, kenapa Nan? Rafa kenapa Nan?" tanya Leo panik. Laki-laki bernama Nanda itu tidak menjawab. Dirinya diam beberapa detik setelah Leo bertanya, "Dari mana saja kamu Leo?" Nanda justru bertanya balik. "Anakmu meninggal, Rafa meninggal," ucapnya memberitahu. Mendengar itu Leo shock bukan main. Badannya semakin gemetar, matanya berkaca-kaca, nafasnya terengah-engah. Ia cengkram handphone itu kuat-kuat. "Jangan bercanda kamu jangan main-main," kata Leo. Terdengar helaan nafas dari Nanda.
Kamu selama ini kemana saja? Aku di sini sama teman-teman sibuk mengurus makam anak kamu. Sedangkan kamu entah berada di mana. Dan sekarang aku kasih tahu kenyataannya, kamu malah bilang aku bercanda. Kamu yang bercanda, kata Nanda sedikit kesal dalam telepon itu. Leo tidak bisa bicara lagi. Ia yakin sebelum pergi meninggalkan kota, sang anak masih dalam keadaan sehat walafiat. Selama ini ia berikan yang terbaik untuk anaknya, vitamin dan makanan bergizi, hanya agar sang anak bisa tumbuh dengan sehat. Tidak sedikit pun ia menyangka kalau anak semata wayangnya harus meninggal mendadak. Dalam diamnya tiba-tiba suara Nanda membuatnya tersadar. Sekarang kamu mau bagaimana? Tanya Nanda. Kamu lihat pesan-pesan di telepon kamu, tambahnya. Iya Nan, pesan-pesanku isinya ucapan duka cita, jawab Leo dengan suara bergetar akibat menahan tangis. Aku jemput kamu sekarang juga. Kamu di rumah kan? Tanya Nanda. Iya Nan, jawab Leo singkat. Setelah Nanda mematikan teleponnya, Leo yang sudah lemas lalu melepas telepon dari telinganya. Lalu ia taruh handphonenya begitu saja di atas sofa. Ia tatap langit-langit, matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi bulir-bulir air mata siap jatuh membasahi pipinya. Pikirannya mulai tidak karuan. Selama ini sang anak memang diasuh oleh ibunya. Ia jarang sekali bertemu dengan anaknya, karena sang mertua yang selalu mempersulit setiap kali ia mau bertemu. Kini tiba-tiba saja, ia mendengar kabar yang memilukan. Rafa, panggilnya dengan nada lirih. Ia terus terbayang anaknya, memikirkan bagaimana anak kecil itu harus meregang nyawa tanpa sepengetahuannya. Ia menyesal telah meninggalkan kota dan menghilang tanpa kabar, sehingga dirinya tidak ada di samping sang anak ketika hendak meninggalkan dunia ini. Air matanya mulai menetes membasahi pipi. Suara tangisannya yang pilu terdengar mengisi ruang yang sunyi itu. Leo kian terpuruk di tengah kesepian dan juga berbagai masalah hidup yang menimpanya. Setengah jam kemudian sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di rumah Leo. Kendaraan itu terparkir di pinggir jalan kompleks. Dari dalam mobil, Nanda keluar dengan setelan kemeja biru muda dan celana hitam. Ia berjalan mendekat ke arah rumah Leo. Pria berusia 25 tahun itu tampak serius sambil sesekali melihat jam tangannya. Sesosok perempuan tidak dikenal memakai gaun putih berdiri di depan rumah Leo. Nanda mendekati lalu menyapanya. Permisi mbak, ucap Nanda ketika berjalan melewati dengan wajah bingung. Kemudian ia melangkahkan kakinya ke pelataran rumah Leo. Leo, panggilnya dari depan pintu, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Ia menoleh ke arah perempuan tadi. Mbak, ini ada orangnya tidak ya? Tanya Nanda. Tapi perempuan itu tidak menjawab dan tetap berdiri membelakanginya. Nanda mencoba membuka pintu. Ternyata tidak terkunci. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah yang penuh debu itu. Begitu masuk ke dalam, matanya mendapati Leo sedang terduduk lemas di sofa, dengan wajah sedih dan pipi yang telah basah dengan air mata. Nanda bisa mengerti dengan apa yang temannya hadapi. Ia melangkah mendekat, kemudian duduk di samping Leo. Kita ke makam sekarang yuk, ajaknya kepada Leo. Dengan lemas kepala Leo menoleh kepada Nanda. Anakku benar-benar meninggal Nan, tanyanya dengan nada lirih. Nanda membuang muka, enggan menjawab pertanyaan yang sudah berkali-kali ia jelaskan di telepon. Iya Leo, jawab Nanda singkat, sambil menganggukkan kepalanya. Ia biarkan Leo beberapa saat mengendalikan emosinya. Lalu sekitar 10 menit berlalu. Mereka bersama-sama meninggalkan rumah. Leo sudah cukup kuat untuk bangkit dan berjalan keluar. Nanda memastikan rumah temannya itu sudah aman dan terkunci rapat. Setelah melangkah keluar, ia teringat dengan perempuan yang berdiri di depan rumah Leo. Sekarang perempuan misterius itu sudah tidak ada. Tapi ia tidak mempedulikannya. Segera ia bawa temannya itu masuk ke dalam mobil. Hawa sejuk AC terasa menyentuh kulit sesaat setelah mereka sama-sama masuk ke dalam kendaraan roda 4 itu. Nanda menyalakan mesin. Namun entah kenapa, matanya seolah tergerak untuk kembali menoleh ke arah Leo. Dan di sana,
perempuan itu sudah kembali berdiri di posisinya semula. Karena penasaran, Nanda pun bertanya, "Leo, itu siapa ya?" tanya Nanda sambil menunjuk wanita itu. Leo yang enggan bicara hanya menjawab secukupnya. "Tidak ada siapa-siapa di sana, Nan," jawab Leo sambil bersandar lemas di kursi depan mobil dengan wajah sedih. Sadar keadaan temannya yang sedang berduka, ia memutuskan untuk tidak memperdulikan perempuan misterius itu. Segera ia injak pedal gas dan melajukan mobilnya, melewati jalanan komplek yang kasar. Sesekali mereka bertemu dengan polisi tidur, sehingga mobil mereka sedikit berguncang dan harus berjalan pelan. Setelah melewati portal keluar, barulah mereka bertemu jalan raya. Nanda pun mulai memacu mobilnya dengan lebih cepat lagi. Setelah melewati perjalanan yang agak jauh, mereka pun berpindah dari jalan raya ke jalan kecil yang terhubung ke pemukiman warga yang padat penduduk. Rumah-rumah berdiri saling berhimpitan, dan jalan yang mereka lewati hanya cukup untuk satu mobil. Bila ada kendaraan dari arah berlawanan, maka salah satu dari mereka harus mengalah. Beberapa meter masuk ke dalam, akhirnya mobil mereka berhenti di lahan parkir salah satu tempat pemakaman umum. Leo yang sampai dan melihat sekitar, merasa tidak siap. Ia tidak siap dihadapkan dengan suasana ini. Teringat bagaimana dahulu ia kehilangan kedua orang tuanya. "Ayo turun, Leo," ajak Nanda. Mereka berdua keluar dari mobil. Setelah memastikan mobilnya terkunci dengan aman, Nanda memandu Leo untuk masuk ke dalam area pemakaman. Ia melangkahkan kakinya di depan Leo untuk menunjukkan arah, berpijak dengan jalanan kecil berbahan batu yang dibuat memajang membelah area pemakaman. Dari belakang Leo mengikuti. Nanda berbelok ke arah, berjalan menuju sebuah makam baru yang berada di bawah pohon rindang. Tampak dua orang perempuan yang memakai kerudung abu-abu tengah berada di sana sambil membacakan doa-doa. Nanda dan Leo terus bergerak, menginjak tanah merah yang lembek khas pemakaman. Mereka sampai di depan pemakaman. Leo melihat dua orang perempuan yang sedang berdoa itu. Dialah mantan istri dan juga mertuanya. "Risa," panggil Leo. Tapi setelah melihat wajah Leo, sang mantan istri memalingkan wajah dan enggan untuk melihatnya. Melihat respon negatif dari sang mantan, Leo pun kemudian menolehkan pandangannya ke arah papan kayu yang tertancap di makam. Tertulis di depan kayu itu, Rafa Alvanda. Itu adalah nama anak semata wayangnya. "Hah?" Dengan wajah tidak percaya, Leo menatap nisan itu. Leo yang lemas lalu jatuh berlutut di hadapan makam anaknya. Celananya yang bersih seketika kotor, terkena tanah merah yang lembek. Air matanya kembali mengalir. Ia kacau sekacau-kacaunya. "Rafa, nak!" Dalam tangisnya, ia panggil nama sang anak berulang kali. Namun tidak ada gunanya. Sang anak telah terbaring tidak bernyawa di bawah gundukan tanah yang dingin itu. Taburan bunga masih terlihat segar di atas makam, dan bau air mawar masih tercium pekat. Leo meremas tanah kuburan itu sambil menundukkan kepalanya. Air matanya kian membasahi tanah gembur itu. Tangan kirinya mengelus papan kayu yang bertuliskan nama anaknya. Nanda menjaga jarak, membiarkan temannya sesaat larut dalam kesedihan. Sementara tepat di hadapannya sang mantan istri melirik Leo dengan tatapan yang sangat kesal, seolah tidak senang dengan keberadaannya di sini. Apalagi ibu mertuanya. Wajahnya begitu jijik melihat Leo, seakan laki-laki itu amat hina di mata mereka. Dan bersambung, apa yang terjadi saat Leo bertemu dengan mantan istrinya dan juga mertuanya? Apakah yang akan dilakukan oleh kedua orang tua itu kepada Leo? Nanti, saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Dan sampai jumpa di part yang selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.